Baiklah adik-adik semua, selamat siang, berjumpa kembali ya. Tadi kita sesi pertama yang pagi sudah membahas teori-teori tentang lingkaran. Nah sekarang kita latihan ya, supaya teorinya itu semakin kita kuasai, supaya kita ingat ya. Oke, nah ini soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini, saya sebenarnya, saya lihat dulu ininya ya. Mungkin yang kita bahas barangkali di titik-titik yang ada banyak salah gitu ya. Nomor 3 ini banyak salah nggak ya? Seret. Nomor 3 ini sih nggak banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang dari 18 orang. Sebenarnya sih ya cuman ini gampang kok ya. Kita jawab aja lah ya. Jadi lingkaran yang berpusat di titik P ini, di mana koordinat titik P-nya dapat kita lihat di situ bahwa ini adalah 10, minus 6. Nah gitu kan. Nah 10, minus 6 ini adalah apa namanya, A, B gitu loh. Jadi ini A, B kan gitu ya. Jadi buat adik-adik yang lupa gitu ya, ini 1, 2, 3 soalnya benar-benar dasar ya, basic betul untuk mengingatkan rumusnya aja nih. Jadi kan rumusnya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat kan gitu ya. Nah A-nya dan B-nya sudah ada, jadi X dikurang 10 kuadrat Y dikurang minus 6, berarti tambah dong. Nah kemudian R kuadrat, R-nya mana? R-nya ini ya, ini nih, ini. Nah berapa itu? Dari sini ke sini 10 kan, jadi di sini 10 pangkat 2. Jadi X min 10 kuadrat ditambah Y tambah 6 kuadrat sama dengan 100 ya. Nah jadi jangan lupa ya jawabannya D. Oke, kemudian nomor 4. Nomor 4 itu, nomor 4 banyak yang salah. Ini malah hampir 60% salah nomor 4 ini. Banyakan yang salah daripada yang benar. Oke, kita lihat ya. Seperti apa sih dia. Nah, ini banyak yang salah ini. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran. Salah satu ya, berarti ada salah 2 dong, ya kan? Oke. Nah, salah satunya itu adalah kita harus sebutkan gitu ya. X ini persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 6 dikurang 10. Yang tegak lurus garis X ditambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y dikurang 10, maka pusatnya jelas di sini adalah A, B dapat kita cari dengan min setengah A, min setengah B. Jadi berarti min setengah dari 2, min 1, min setengah dari minus 6, 3. Jadi pusatnya min 1,3. Kemudian jari-jarinya juga bisa kita cari, R sama dengan
akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Jadi kita hitung R-nya akar dari min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang C-nya adalah min 10 ya. Begini. Berarti ini 10 tambah 10, 20. Jadi R-nya akar 20. Oke, kita sudah punya pusat minus 1,3 dan jari-jari akar 20 dari lingkaran tersebut ya. Kemudian di sini ada garis X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita tahu gradien garis seperti ini adalah, katakanlah dia kita sebut gradien garis 1 ya. Itu adalah min A per B, di mana A itu yang di depan oleh X. Jadi min 1 per yang di depan Y, min 1 per 2. Nah, kalau gradien yang tegak lurus dengan min 1 per 2, itu hasil kalinya harus min 1 gitu. Jadi kalau kita hitung di sini, M2 dikali M1 itu min 1 gitu. Jadi karena M1-nya adalah min setengah, begini. Nah, kalau dikali silang berarti M2-nya adalah 2. Nah, M2 inilah gradien dari garis singgung pada lingkaran ini. Nah, kita tahu rumusnya adalah, kita tuliskan ya. Ini dia rumusnya. Y min B sama dengan M, dalam hal ini M2 ya. X min A kan kayak gini ya rumusnya. Terus ini ada 2, makanya dipilih salah satu. 2 kan tambah kurang kan gitu ya. R terus akar dari M kuadrat ditambah 1. Nah, ini rumusannya udah. Nah, sini M-nya berarti M2 itu ya, gitu ya. Nah, maka kita masukkan, karena pusatnya min 1,3 berarti ini jadi Y minus 3 gitu. Kemudian ini 2 dikali X plus 1 jadinya ini. Tambah kurang R-nya akar 20 dikali akar 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, maka di sini Y minus 3 sama dengan ini dikalikan ke dalam ya. Jadi 2X tambah 2. Tambah kurang akar 20 dikali ini 5 ya. Akar 5, akar 100 ya. Oh my god. Akar 100 itu 10. Nih, tambah kurang 10. Nah, kita kumpulkan lagi ya, supaya jadi Y sama dengan, jadi Y sama dengan 2X, ini 2 tambah 3, 5. 5 tambah kurang 10. Nah, ini ada 2 dia garis singgungnya. Nah, garis singgung yang pertama, misalnya kita ambil yang tambah, berarti Y1 sama dengan 2X, 5 tambah 10, 15. Yang satunya lagi adalah 2X 5 kurang 10 minus 5. Nah, inilah garis singgungnya. Yang mana yang ada pada soal, yaitu yang 2X tambah 15. Jawabannya E. Nah, ini rumus harus dihafal ya, PGS ini. Jadi garis singgungnya ada 2. Itu kenapa yang dipakai itu M2 Kak, bukan M1? Karena M1 itu adalah gradien garis yang lain, bukan garis singgung. Jadi X tambah 2Y ditambah 1 itu bukan garis singgung gitu. Tapi garis singgung itu adalah garis lain yang tegak lurus dengan garis X tambah 2Y tambah 1 ini gitu. Kayak gitu. Bisa dipahami maksudnya? Bisa? Bisa Kak.
Bisa ya. Oke. Jadi kalau yang min setengah itu garis singgung apa? Yang min setengah itu garis lain gitu. Dia nggak ada hubungannya dengan si garis ya. Nggak kena gitu kan. Nah, yang menyinggung itu adalah yang tegak lurus dia gitu. Nah, ternyata ada dua. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5, kita lihat dulu ya. Nomor 5 itu, nomor 5 sih nggak banyak yang salah ya. Nomor 5 dan nomor 6 itu nggak banyak yang salah, 5, 6 sebenarnya. Masih paling yang salah sekitar 10% lah. Masih di sini ini tulisannya. Ini nomor 5. Persamaan lingkaran yang melalui titik 3,-2 dan memiliki titik pusat 3,4. Oh iya. Ini sama ya dengan yang tadi nomor berapa itu, nomor 2 ya. Oke, tidak usah dibahas karena sama. Nomor 6, persamaan lingkaran yang menyinggung garis 6x dikurang 8y tambah 10 dan berpusat di lingkaran ini gitu ya. Nomor 6 ini juga yang salah sih sekitar ya 20%-an lah. Ya. Ya pusatnya sama berarti kan. Jadi pusat mereka sama, terus tinggal mencari jari-jarinya aja yang beda itu. Nah, oke, mungkin ada yang ini ya. Jadi pusatnya sama. Kalau begitu pusatnya itu ini. Ini. Pusat lingkarannya A, B itu adalah langsung ya 3,-4. Nah, jadi jari-jarinya itu yang harus kita cari gitu. Nah, ini ada titik P, A, B ya. Kemudian kita punya garis hitam ini gitu, set gitu ya. Nah, pertanyaannya jarak titik ini ke sini gitu. Nah, ini tegak lurus. Nah, itu. Ini garisnya kita sebut garis AX tambah BY tambah C. Nah, sama dengan 0 ya. Maka jaraknya itu kalau dirumuskan D sama dengan yang pakai nilai mutlak tadi ya. Nilai mutlak A dikali A pusat itu. Terus ditambah B dikali B ya, B besar dikali B kecil. Ini kan B, ini A, B. Terus ditambah C gitu. Setelah hasil kita hitung, ini tarik akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kita hitung deh nilainya. Di sini 6x dikurang 8-nya tambah 10 ya. Berarti 6 kali 3 gitu ya. Nilai mutlak 6 kali. Nilai mutlak itu kalau nilainya positif, nilainya negatif kita positifkan ya. Jadi 6 dikali 3 gitu kan. Karena ini 3, terus ini minus 8. Minus 8 dikali minus 4. Terus ditambah 10 ini. Nah, terus dibagi dengan akar A kuadrat, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Ini bisa kita hitung ya. 18 tambah 32. 60 ya. Nilai mutlak dari 60 ya 60 juga ya. Jadi kita tulis cukup 60 aja. Terus dibagi ini kan 10 ya, akar 100. Berarti D-nya itu 6 gitu.
Jadi kita mendapatkan D-nya 6 loh. D itu adalah jari-jari ya. D itu jarak pusat ke garis ini kita simbolkan D. Dalaman ini D ini sekaligus sebagai radiusnya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X dikurang 3 Y ditambah 4 sama dengan 6 kuadrat. Nah gitu. Atau sama dengan 36. Jadi dapat kita simpulkan jawabannya adalah C. Oh my god. Itu kenapa dia bisa sama dengan radius, Kak? Jadi kan ini pusat nih. Dia menyinggung di sini kan. Gitu. Jadi jarak pusat ke lingkarannya kan jari-jari. Radius. Kalau kita gambarkan lingkarannya kira-kira gini. Lingkaran hitam lah ya, warna hitam lingkarannya. Ini dia, tapi harus digedein dulu nanti. Nah gitu. Jadi saya coba geser dulu ya. Kurang gede. Nah gitu. Ini kan menyinggung. Jadi jaraknya itu disebut sebagai jari-jari gitu. Jarak dari pusat ini pusatnya ya. A, B 3,-4 itu. Nah, jarak dari pusat ke garis singgung ini kan jari-jari. Kan disebutkan dia menyinggung garis itu gitu. Oke, itu nomor 6. Kemudian di nomor 7. Nah, nomor 7 ini banyak yang salah ya. Nomor 7 banyak yang salah ya. 78 dan 789. Paling banyak tapi nomor 8. Nomor 7 banyak yang salah tapi paling banyak nomor 8. Baru nomor 7, baru nomor 9, baru nomor 10. Tapi semuanya banyak yang salah ini, bagian-bagian akhir ini. Nomor 7 ya, yang banyak salah ini mari kita lihat. Oke, kita hapus ya. 1, 2, 3. Wah. Nomor 7 kayak gini. Misalkan titik A dan B berada pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y tambah K sama dengan 0. Sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di titik 8,1. Jika luas segi 4 yang melalui titik ABC dan pusat lingkarannya adalah 12, maka berapa nilai K-nya? Kalau kita bikin ilustrasinya itu seperti ini. Ada lingkaran. Nah, kemudian ada garis menyinggung ini. Ya, garis menyinggung lingkaran ini. Misalnya garisnya ini.
Sama di sini juga dia menyinggung juga. Tuh. Ini misalnya ini ya. Nah gitu, ini sama-sama menyinggung nih. Nah, misalkan pusatnya di sini. Terus dia menyinggung ke sini tegak lurus. Ini misalkan titik A. Terus ini dia menyinggung tegak lurus juga. Misalkan titik B. Terus yang ini titik C. Di mana koordinatnya adalah 8,1. Nah, sedangkan pusatnya ini bisa kita cari juga ini. Waduh. Pusatnya ini adalah min setengah A dibagi koma min setengah B ya, berarti jadi 3/2 ya, apa 3,2. Ini pusatnya. Maka jarak pusat ini bisa dicari ini. Misalkan kita tarik garis lurus nih dari sini. Kak, Yup. itu pusatnya bukannya 3,1 Kak? 3,1. Oh iya betul 3,1. Oh, ini bagi 2 ini kagak. Ngaco benar. Betul 3,1. Nih ya. Ganti. Ini juga 3-nya nggak jelas pula tulisannya. 3,1. Nah, itu dia pusatnya. Nah, ilustrasi gambarannya kira-kira kayak gini ya. Nah, ini pasti siku-siku karena dia garis singgung. Nah, di sini sebetulnya jarak PC ini kita bisa cari ya. 3,1 ke 8,1 itu mah lurus ya kan, berarti jaraknya itu cuma gini aja sih. Jarak PC misalkan kita simbolkan begini, itu adalah 5, 8 kurang 3 ya. PC-nya 5, sedangkan PB-nya itu adalah R ya. Ini R. Nah, sedangkan BC ya kita nggak bisa nyari juga BC ya. Kita misalkan aja dia Z ya. Nah, luas segi 4 ini ABC dan si pusat ini luasnya semua adalah 12. Maka kalau luas BPC doang setengahnya ya kan, BPC ataupun PAC gitu setengahnya, berarti ini luasnya 6. Nah, ini luasnya 6 ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa R dikali Z ya kan luas segitiga ya. R dikali Z dibagi 3, R dikali Z per 2 sama dengan 6. Nah, terus berarti R dikali Z sama dengan 12. Itu persamaan yang pertama. Jadi R dikali Z-nya 12. Nah, selanjutnya dari dari Pythagoras kita bisa mencari nilai R itu nanti ya. Jadi kan Pythagoras itu kan ini segitiga siku-siku ya. Jadi PC kuadrat ya kan, panjang PC kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Z kuadrat gitu ya. Sedangkan PC sendiri adalah 6. Jadi 6 kuadrat dikali R kuadrat. R kuadrat yang dicari ditambah
Z kuadrat. Z kuadrat harus diubah juga ke dalam positif ya. Nah, jadi Z-nya itu nanti ini kan R kali Z 12. Maka Z itu sama dengan 12 per R. Nah, jadi ini ditambah 12 per R kuadrat. Nah, maka di sini kita dapatkan 36 ya, 6 kali 6 tambah R kuadrat ditambah ini 144 ya, dibagi R kuadrat. Semuanya kita kali R kuadrat, berarti 36 sama dengan R pangkat 4 ditambah 100 R kuadrat. Kak, 144. Ini berapa sih? 144 kuadrat. Oh iya, ini 144 ya. Bentar ya. Nah, 144. 36-nya bukannya 36 R kuadrat, Kak? Iya, dikali R kuadrat semua ya. Bentar. Jadi dikali R kuadrat semua, jadi 36 R kuadrat. Ini jadi R pangkat 4 ditambah 144. Nah, gitu ya. Terus ini nanti kita faktorkan ya. Dikurang 36 R kuadrat ditambah 144. Nah, ini kita faktorkan R kuadrat ya. Dikalikan 144 ditambahkan min 36. Min 9 ya. Dikali min 16. Jadi R kuadratnya 9. Ini R kuadratnya 16. Nah, di sini si R-nya pasti lebih kecil daripada si Z ini ya. Yang garis singgung yang di luar ini ya. Ya, jadi kalau dia lebih panjang si R-nya, ini nggak nyampe-nyampe nanti ini kan. Ya. Jadi R-nya itu yang bisa kita ambil adalah yang kecil. Jadi R kuadrat 9. Ini yang kita ambil, artinya R-nya 3 ya. Yang positif ya pastinya ya, namanya jari-jari panjang sesuatu kan 3. Jadi kalau R-nya 3, ke rumus jari-jari bisa kita hitung ya. Jadi kan rumus jari-jari sama dengan akar dari pusat dikuadratin dikurang C kan. Jadi karena R-nya 3 ya berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya ini. Terus dikurang min K, dikurang K ini ya. Sama dengan berarti di sini nanti jadi R-nya kuadrat juga ya. Karena R-nya kuadrat kita ambil 9 berarti di sini ya 9 gitu. Jadi K sama dengan 1. Kamu mau tanya itu Ya. itu bukannya 5 ya? Apa? Iya. Betul. PC-nya 5. Oke, benar itu. Terus yang PC kuadrat itu kenapa jadi 6 kuadrat? PC kuadrat. Lah. Oh iya. Enggak, ini saya enggak konsen dengan lihatnya ini. Ini juga kalau 36 kayaknya enggak bisa memang ini. Iya kan? Nggak bisa, memang harus 5 itu.
5 bro. 5 kuadrat 25. Terus ini jadi 25R kuadrat. Di sini nanti jadi 25R kuadrat. Nah ini yang penjumlahannya 25 kan? Ya. Lah itu juga K-nya 1 loh ya. Kenapa ketulis 10 itu? K-nya 1 jadinya itu 10 kurang 1. 10 kurang 9. Belum selesai lah itu ya. 10 kurang 9, jadi kita dapatkan K1 ya. Jadi jawabannya B. Oke, ini lumayan banyak yang salah ini ya, nomor 7. Oke. Wow. Terus kita lihat nomor 8. Nomor 8 sama, banyak juga yang salah nomor 8 ya. Oke, nomor 8 itu yuk kita lihat ya. Nah, nomor 8 ini nih. Ini nih masalah letak titik sebenarnya ya. Diketahui lingkaran 1 dan lingkaran 2. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 9 dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian lingkaran 2-nya ada. Nah, ini kuasa titik aja ya sebenarnya. Kuasa titik. Jadi kuasa titik P itu gitu, di mana dia? Di dalam apa di luar gitu aja ini. Nih. Untuk lingkaran 1 ya kan, untuk L1 tinggal dimasukkan 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. 9 kali 1 kurang 7. Jelas di sini 2 dikurang 22 ya. Min 20. Karena kuasa titiknya negatif, maka dia di dalam ya. Di dalam. Untuk lingkaran 1 dia di dalam. Untuk lingkaran 2, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 ditambah 8 kali 1 dikurang 11. 17 ya. 17 kurang 11. Berarti dapat 7. 6. Nah, ini karena dia positif, kuasa titiknya di luar. Nah, jadi titik P 1,1 itu adalah di dalam lingkaran 1 dan di luar lingkaran 2. Tapi ini banyak yang salah loh ya, berarti pada lupa ini kuasa titik ya. Ya, untuk diingatkan kembali nih. Nomor 9 yang salah itu mencapai 80% ya, sedikit doang. Nomor 89 itu cuman sedikit yang benar. Oke, kita lihat nomor 9 ya. Ini kok sedikit juga yang benar nomor 9 tentang. Oh ini, nah ini juga ya. Jadi ini juga diingatkan nih, harus diingatkan ya. Oh enggak, bahaya nih. Ini supaya kalian betul-betul paham seperti apa sih persamaan tali busurnya itu.
Kita buat aja ilustrasinya sekalian ya. Jadi kalau kita buat dalam koordinat kartesius nih, gambarnya supaya bisa dipahami. Seperti ini. Terus begini ya. Terus kita bikin lingkaran. Lingkarannya itu, oh ya, ini berpusat di A, B-nya itu adalah 3,0 ya. 3,0 jari-jari akar 16, 4. Sedangkan yang ini beda tipis aja. Ini pusat A, B 0,3, yang satu 3,0, yang satu 0,3. Jari-jari sama-sama 4 gitu. Nah sekarang ini koordinat kartesiusnya ini. Untuk pusat 3,0, pusatnya 3,0 berarti ini 1, 2, 3. Nah dia berpusat di sini dengan jari-jari 4, berarti sampai ke min 1 sini. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4 sampai sini gitu ya. Nah itu bisa kita bikin lingkarannya ya. Kemudian yang ini 0,3 sama ya, cuma dia begini 1, 2, 3. Sini dia. Terus 1, 2, 3, ya anggaplah segini 4 ya. Nah maka kita gambarkan lingkarannya. Nih. Loh. Nah ini dia. Nah itu. Kita harapkan itu ya. Terus misalkan satu lagi kita bikin warnanya hijau deh, kita bedain ya. Nah dia sama dari sini tapi dia ke sini juga nanti ya. Loh. Nah, jadi kalau pusatnya di situ, nah begini nih. Ya, jadi cuma ilustrasi ya. Nah, kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. Ini berpusat di 3,0 dan 0,3 gitu. Ini 3,0 pusatnya nih. Sedangkan ini 0,3. Maka persamaan tali busurnya itu ini. Sini nih, lewat dia begini. Nah, ini tali busurnya ya. Jadi dia di sini. Nah, kayak gitu gambarannya. Maka bagaimana cara mendapatkan garis ini persamaannya? Sebenarnya mudah banget. Tinggal kita eliminasi aja kedua persamaan ini ya. Jadi yang pertama untuk L1 S kuadrat kurang 6X kemudian ditambah Y kuadrat sama dengan 16.
Yang di sini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9 ya, sama dengan 16 juga sama. Maka selanjutnya ini kita kurangkan, gitu aja caranya. X nya habis, Y nya habis ya, ini habis, Y kuadrat dengan Y kuadrat habis, 9 dengan 9 juga habis, ini pun habis, jadi semuanya habis. Yang tersisa min 6 dikurang min 6X dikurang min 6Y, maka pada akhirnya adalah min 6X dikurang min 6Y, hasilnya juga udah 0 gitu. Jadi 6Y sama dengan min 6X kayak gitu. Bisa kita coret apa ini? Oh, ini ada min 6X ya. Jadi ini kan min 6X ya. Ini kita coret jadi sama dengan 6X aja. Apa? Min ya. Min 6Y. No. 6Y 6X. Jadi Y sama dengan X ya. Inilah garis tali busurnya. Nah ini. Jadi jawabannya adalah E. Jadi persamaan tali busur ini sangat membantu kalau kita ingin mencari jari-jari lingkaran ya. Oke. Itu nomor 9 ya. Jadi kalau mencari tali busur itu, mencari persamaan tali busur itu eliminasi ya dua lingkarannya ya. Kayak gitu aja caranya. Gunanya tali busur ini salah satunya nanti mencari titik potong mereka berdua ya. Bagaimana caranya? Caranya Y sama dengan X ini, tali busur itu disubstitusikan ke lingkarannya. Nanti bisa dicari koordinatnya ya kalau dibutuhkan. Oke, adik-adik, terakhir nomor 10. Nah, nomor 10 terakhir ya. Untuk apa namanya? Untuk post-test kita. Oke. Nah, ini nomor 10 apa? Sebuah lingkaran memiliki titik pusat 2 dan diameter 8. Ya, ini mah nggak usah dibahas ya. Udah. Tapi kenapa ada beberapa yang salah juga ya? Waduh. Padahal kan ini tinggal jadi aja karena udah ada semua. Pusat ada, jari-jari ada. Ini pusatnya A, B. Kemudian ini diameter. Berarti diameter 8. Sedangkan radius setengah dari diameter 4. Jadi ada semua di sini. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y minus 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat gitu. Nah kalau dijabarin ya X kuadrat min 4X tambah 4 tambah Y kuadrat min 6Y tambah 9 sama dengan 16. Jadi hasilnya X kuadrat Y kuadrat
min 4x min 6y ini 13 dikurang 16 minus 3 dong. Nah, jawabannya A. Itulah sampai nomor 10 ya, teman-teman. Silahkan dipahami. Aduh. Oke, adik-adik, kita sudah selesai membahas 1 sampai 10 ya. Oke, sekarang kita lihat yang soal UTBK itu ya. Coba adik-adik kerjakan. Ini dia. Nah, dia nomor 2 ya, nomor soal nomor 2. Tuh. Ini soal UTBK-nya begini ya. Ini untuk satu kode ya. Kodenya kan banyak ya. Siapa yang sudah dapat, adik-adik? Halo? Diana Ningrum, Diana, udah dapat deh? Apa jawabannya? Belum. Belum, oke.
Ada si Aisyah Sabrina, bagaimana? Dapat jawabannya? Belum, Kak. Belum ya? Oke, cobalah diutak-atik dulu. Diutak, diatik. Oke, ada yang sudah dapat? Siapa? Fernando, bagaimana bro? Fernando? Belum, Fernando? Kak. Belum? Oke, ini soal UTBK asli ya adik-adik. Oke, kalau begitu kita bahas ya. Kita bahas. Jadi di sini misalkan garis R, garis. Misalkan garis L melalui titik P, A, B dan menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C kuadrat di titik Q. Pertanyaannya, panjang segmen garis PQ gitu, atau panjang ruas garis PQ. Kalau kita gambarkan ilustrasinya itu seperti ini. Kita bisa pakai koordinat kartesius dulu bisa ya. Kita pakai koordinat kartesius dah. Ini koordinat kartesiusnya. Nah, pertama kita gambarkan dulu si lingkaran. Ini lingkarannya ini. Oh, gede nggak apa-apa lah ya. Gede juga nggak masalah. Nah, ini lingkarannya nih. Lingkarannya itu dia berpusat di 0,0 ya. Ini Y, ini X. Nah, ini pusat koordinat 0,0, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C kuadrat, ini pusatnya adalah A, B itu pastinya 0,0. Kemudian radiusnya karena ini C kuadrat berarti C gitu loh ya. Oke. Jadi radiusnya C gitu. Nah, kalau misalkan kita gambarkan sebuah garis L misalnya, ini ada sebuah garis L ya. Katakanlah garisnya itu berwarna biru. Garis L-nya, ini dia garis L-nya, kita tarik dari sini aja ke sini. Nah, misalkan sampai di situ aja lah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bikin juga garis dari sini ke sini, ini ke sini pastinya tegak lurus gitu loh ya. Kenapa tegak lurus? Ya karena ini jari-jari gitu, tegak lurus. Nah, sekarang begini. Ada titik P sebarang. Waduh. Titik P-nya itu di sini ya, sembarang ya, di mana saja boleh ya. Di sini titik P-nya itu. Lah, titik P itu A, B pula. Aduh. Sama dengan koordinat pusatnya ini, tapi ini dua hal yang berbeda ini ya. Pokoknya ini pusat lingkarannya ini mah. Kalau ini memang titik P yang ada di soal ya, ini A, B, oke. Nah, titik singgungnya itu di titik Q, di sini tuh titik singgung gitu. Di sini titik Q gitu ya. Nah, maka dari situ ini kan jari-jarinya R, berarti OQ ini adalah R gitu loh. Kan begitu.
Terus kalau ini kita hubungkan juga titik OP ini kita sambung nih, warna-warni ya. Nah gitu kan. Nah itu kan OP-nya itu bisa kita cari tuh panjangnya. Panjang OP. Panjang OP itu adalah ini kan. Panjang OP sama dengan di sini ya. Panjang OP. Biasanya panjang itu dikasih garis lurus gini, tapi tidak harus pakai garis lurus juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah itu kan jarak antara dua titik ya. Nah karena ini titiknya adalah 0,0 pusat ini, sehingga jaraknya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat gitu aja. Karena titiknya 0,0. A dikurang 0 kuadrat ditambah B dikurang 0 kuadrat kan sama aja A kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Terus panjang OQ kan R, berarti PQ coba lihat itu dari rumus Pythagoras. PQ, panjang PQ, ya kan, ini kan PQ kuadrat sama dengan apa coba? OP sisi miring ya, OP kuadrat dikurang OQ kuadrat. Gini kan? Nah, kayak gitu ya. Jadi panjang PQ kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. OP-nya sendiri ini. Ya. OP-nya sendiri itu. Berarti ya akar dari ini berarti kan jadi ini dong. A kuadrat tambah B kuadrat dong. Ya kan? Jadi kuadratin hilang akarnya kan. Terus dikurang OQ kuadrat. Dikurang R, di mana R itu adalah C ya, berarti C kuadrat gitu. Nah gitu. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat itu adalah panjang PQ kuadrat. Berarti kalau PQ sendiri berarti tarik akar kan. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Sehingga jawabannya D. Nah itu hati-hati ya. Jangan sampai kepilih misalkan yang C, itu jebakan Batman tuh yang C. Beda, nggak boleh dipisah itu ya. Hati-hati ya. Tidak boleh akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C gitu, nggak boleh. Itu berbeda maknanya. Jadi jawabannya D. Silakan dicerna, dipahami, dan di screenshot juga. Supaya, ya ini 2019 ya. Kita yang 2020 nggak ada. Karena 2020 TPS doang, nggak ada persamaan lingkaran gitu, nggak ada. Tapi kalau tahun ini nanti ada mat saintek, ada lagi biasanya lingkaran itu langganan, lingkaran, suku banyak, vektor itu langganan ya, langganan soal-soal mat sain ya, trigonometri itu udah langganan tuh. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya deh. Jadi di sini sebenarnya soalnya lingkaran murni, nggak ada dicampur dengan bab lain. Ya tapi kita harus ingat pelajaran Pythagoras waktu kita SD atau SMP ya. Karena segitiga OPQ itu segitiga siku-siku. Jadi segitiga OPQ siku-siku di Q itu. Jadi sisi terpanjangnya adalah OP. OP itu adalah hipotenusanya, sisi terpanjangnya. Nah, sedangkan PQ dan OQ itu sisi pendek ya, sisi yang pendek.
saya masih bingung yang bagian OP sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jarak antara dua titik deh. Jadi kan titik O ini kan koordinatnya 0,0, ya kan? Ya kan? Sedangkan P itu kan koordinatnya dari soal ya. Ini soalnya nih. Soal yang bilang bahwa koordinatnya A, B kan gitu ya. Nah, ini nggak nyambung dengan ini hati-hati. Ini pusat ini. Ya, ini sebenarnya di pikiran kita aja lah ini. Nah, ini dari soal ya. Soal suka suka mengecoh ya, hati-hati ya. Biasanya kan pusat A, B ya. Yang ini enggak. Titik P itu A, B ada pada garis itu, entah di mana tempatnya gitu kan. Nah, jarak antara dua titik itu kan memang rumusnya begini kan. Jarak, kelihatan ya OP ya. OP sama dengan itu kan akar dari, kalau ini dikasih nama X1Y1 deh. X1Y1, terus yang pusat-pusat ini kita namakan X2Y2 dah. Nah, rumus jarak antara dua titik kan biasanya X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditarik akar gitu. Karena X1 Y1 nya 0, berarti kan yang ada cuma A kuadrat tambah B kuadrat ditarik akar, sehingga sama dengan ini. Paham nggak maksudnya kira-kira? Paham Kak? Oke, itu jarak OP itu. Karena A dikurang 0 kuadrat ditambah B dikurang 0 kuadrat, ya kan A kuadrat tambah B kuadrat ditarik akar. Itu panjang OP-nya. Sedangkan panjang OQ sendiri jari-jari. Jari-jarinya adalah C. Oke, baik adik-adik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, kita tutup ya bagian yang ini. Sekarang kita ke modul kita. Nah, modul untuk, kalau modul itu ya untuk pemantapan konsep aja, melatih terus soal-soalnya gitu ya. Nah, ini dia. Tadi nomor 4 dan 5 sudah kita bahas. 1, 2, 3, 4 sudah dibahas. Sekarang ada nomor 5. Nah, ada juga nomor 6. Oke ya, di sini kakak contohkan lagi ya. Nomor 5, persamaan lingkaran yang pusatnya ini udah ada, A, B-nya sudah ada, dan menyinggung garis ini. Oh, berarti kita cuma butuh jari-jari di sini dan disebutkan menyinggung kan gitu kan. Jadi seperti tadi yang sudah kita bikin ilustrasi-ilustrasi yang sebelumnya ya, yang ada gambar lingkaran menyinggung garis gitu ya. Ya intinya sih ini kan garisnya bisa dibuat gini persamaannya. X kurang Y sama dengan 0. Jadi R-nya itu adalah jarak dari titik 1,2 ini ke garis X min Y sama dengan 0 ini. Untuk mencari garis jarak titik terhadap garis, bentuk persamaan garisnya harus bentuk implisit. Ya seperti ini ya. Kalau eksplisit Y sama dengan X ya nggak masuk ke rumusnya gitu. Nah sekarang kalau kita rumuskan ini adalah X itu berarti A ya. Berarti A nilai mutlak dikurang Y-nya B berarti. Loh. Ngapain saya tulis A segala di sini? Kan ada nilainya 1. Jadi udah nilai mutlak 1. Nilai mutlak dari 1 dikurang si B-nya gitu loh ini. 2 gitu ya. C-nya nggak ada, gini nilai mutlak. Dibagi akar dari ini. 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat.
Atas min 1 di nilai mutlaknya jadi 1, berarti 1 per akar 2. Jadi jari-jarinya 1 per akar 2 dengan pusat 1,2. Hah? Satu koma dua ya, oke. Nah berarti coba ya kita susun persamaan lingkarannya, bisa ora ya? X kuadrat, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, kan gitu ya. Oke, jadi tinggal kita masukkan aja X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 1 per akar 2 kuadrat gitu loh. Lagi piye? Oh, ada setengah-setengahnya ini. Aduh, iya, aku nggak lihat tadi setengahnya. Jadi X kuadrat min 2X tambah 1 di sini jadi Y kuadrat min 4Y tambah 4 sama dengan setengah gitu. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y. Nah, 4 ditambah setengah berarti ya 4 setengah. Oke, jawabannya itu ya, C. Nah, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang nomor 6. Itu tugas dari adik-adik. Coba kalian kerjakan nomor 6. Ya Allah ya Rabbi. Oke, adik-adik, nomor 6 siapa yang sudah dapat? Ayo. Apa jawabannya nomor 6? Saya A, Kak. Oke. Ada yang sudah? Saya juga A, Kak. Oke, ada 2A. Ada lagi? Pendapat yang lain? Aku A juga, Kak. Oh, kalau sudah 3 berarti sah ya. Sah jawabannya A. Oke, straight. Nah, ya ini buat latihan kalian aja kan ya, memantapkan rumus-rumusnya. Jadi tidak usah kakak bahas ya, karena kalian bisa. Kecuali mentok nggak bisa tuh baru kakak bantuin ya. Oke, next ya adik-adik, kita lanjut ya. Next berikutnya.
Nah, ini dia. Nomor 7 dulu. Ini kedudukan dua lingkaran ya. Yang ada yang sudah dapat nomor 7? Jawabannya A ya, Kak. Wis, ada pendapat A baru satu ya, Dek. Baru satu pendapat. Mana ujung pulpennya? Di situ. Ada pendapat A. Kita tunggu lagi pendapat yang lain ya. Silahkan. Oh. Baru satu orang ya. Kalau ada pendapat B, C, nah dibahas. Tapi kalau tiga-tiganya nanti pendapatnya sudah A, mudah-mudahan udah bisa lah. Sudah betul lah itu.
Baru satu orang? A, Kak. Oke, berarti A ya. Sudah 2 ya. Yang lain juga saya kira ketemu ya. Intinya hubungan kedudukan dua lingkaran itu kan cari jarak titik pusatnya ya kan, berapa jaraknya. Kemudian hitung jari-jarinya masing-masing. Setelah itu bandingkan deh tuh. Apakah jarak pusat itu lebih besar daripada jumlah kedua jari-jarinya atau malah kurang, ya kan? Kayak gitu. Oke, 2 orang ya. Ada satu lagi? Kalau ada satu lagi, kita sahkan tuh. Jawabannya A. Ada? Halo adik-adik, tidak ada? Kak, boleh dibahas nggak? Oke. Ersa minta dibahas. Oke. Jadi ini kita sebut sebagai lingkaran satu ya, Dek. L1. Nah, L1 itu dia mempunyai pusat, ya kan? Pusat 1 lah kita sebut ya. A1, B1 dong ya. Nah, kalau pusatnya di ini berarti minus 3,4. Minus 3,4. Kemudian kalau jari-jarinya dia berarti R1 akar dari minus 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 21. Seret. Nah, kita dapatkanlah hasilnya sama dengan akar dari 4 ya. Akar dari 4 berarti jari-jarinya 2. Nah, sekarang yang kedua, lingkaran kedua. Lingkaran yang kedua adalah, ngapain pakai sama dengannya? P2 kita sebut ya. Jadi A2, B2 gitu. Nah, dia 5,4. 5, apa sih? Min 5 ya. Min 5,4. Nah, gitu. Nah, maka jari-jarinya dia sendiri R2 sama dengan akar dari min 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 25. Nah, gitu kan ya. What? Dikurang 25. Dikurang min 25 ya. Ini adalah 5 kali 5, 25 ya. Ini kali 5, 25, 50 ini. 50 tambah 16. 66 ya. Akar 66 ya. Jadi akar 66 itu ya mendekati 8 lah ya. Akar 64 kan 8 gitu ya. Jadi nilai jari-jari R2 itu ya anggaplah 8 sih. 8, sedikit dah. Nah, terus jaraknya sekarang kita hitung, jarak pusatnya itu. Jadi D sama dengan, katakanlah kita buat begini. A2 min A1 kuadrat tambah B2 min B1 kuadrat. Ini jarak pusatnya nih. Maka hasilnya adalah minus 5 dikurang minus 3 ya. Kuadrat ditambah 4. Kok sama ya? 4 dikurang 4, 0 dong. Nah, oke. Seret. Ya. Dari sini kita dapatkan ini kan minus 5 tambah 3 jadi 2 dong. Ya, 2 deh. Dari ya akar 4 gitu ya, 2.
Jadi jawabannya 2. Jadi jarak pusatnya 2. Ya. Nah, kalau kita lihat hasil pengurangan jari-jarinya, kalau hasil penjumlahan jelas. Ini R1 tambah R2, 2 tambah 8. 10. Kalau R1 dikurang R2 mutlak, 2 dikurang 8. Itu 6 ya. Lah, sedangkan ini aja cuma 2 ini. Waduh. Min 3,4 dan min 5,4 benar kok. Jadi jarak pusatnya cuma 2. Si D itu malah jauh di bawah ini ya. Oke. Jauh di bawah R1 itu gitu. Kurang dari. Nah gitu. Sama pun enggak. Kalau sama kan bersinggungan dalam. Kalau sama dengan penjumlahannya bersinggungan luar. Sepusat juga enggak ya. Yang satu min 3,4, yang satu min 5,4. Beda tuh pusatnya. Kedudukannya harusnya lingkaran yang satu di dalam ya. Paham ya maksudnya ya? Oke? Iya kan? Harusnya ini salah satu lingkaran itu di dalam. Lingkaran yang kecil di dalam lingkaran yang besar. Berpotongan 2 titik enggak ini? Enggak berpotongan ya. Enggak berpotongan. Lingkaran yang kecil itu di dalam aja. Kemudian tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Tidak berpotongan, tidak bersinggungan sih bisa, tapi aduh. Cuman definisinya kurang jelas itu. Harusnya kan begini tuh. Tidak berpotongan bersinggungan harusnya begini. Ini satu lagi kan ya. Kalau ini kan kasusnya ini satu lagi di dalam gitu. Tapi nggak sepusat, enggak. Bersinggungan di luar enggak. Bersinggungan di dalam juga enggak. Sepusat juga enggak. Yang paling mungkin si B ini, tapi aduh. Ya. Tapi kalau saya bilang sih kurang tepat ini soalnya. Kurang benar ya. Memang posisi seperti ini tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, tapi kan dia di dalam sesamanya, satu di dalam. Harusnya kan tidak berpotongan, tidak bersinggungan itu kan seperti ini kan. Yang lebih umum, satu di luar begini. Cuman nggak ada yang memungkinkan untuk jawaban lain. Bersinggungan di luar enggak. Sepusat juga. Oke, bagaimana? Ada pendapat yang lain? Ada? Halo adik-adik, ada pendapat yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada ya sudah lah ya. Jadi jawabannya sebenarnya nggak ada ya seharusnya ini. Seharusnya sih false ini ya. Sejujurnya false. Cuman kalau kita maksa jawab ya B boleh sih. Yang B boleh. Cuman tidak berpotongan dan tidak bersinggungan itu secara umum yang ini. Ya. Oke. Nomor terakhir, nomor 8 ini, nomor 8. Yang terakhir ya. Lingkaran L1 ini pusatnya jelas kelihatan di sini. Pusatnya adalah 8,15 gitu ya. Sedangkan yang ini pusatnya udah jelas 0,00. Berarti jarak pusatnya kalau ini ya udah akar dari 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Ini adalah triple Pythagoras ya. 8 15 berarti 17 gitu.
Kemudian dia jari-jarinya dia di sini R-nya adalah 225 kalau diakarin 15. Nah, katanya bersinggungan di luar. Nah, ini jelaskan kalimatnya bersinggungan di luar. Nah, kalau bersinggungan di luar berarti D ini sama dengan R1 ditambah R2 ya. Jadi 17 itu sama dengan ini R1. 15 ditambah R2. Nah, berarti R2-nya ya 2 gitu. Dengan demikian mereka bersinggungan di luar. Oke. Seperti itulah pembahasan kita untuk lingkaran. Ya, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Jangan lupa dibaca-baca terus supaya makin bagus lagi pemahamannya. Ya, kita sampai jam 3.45. Ya, kita cuma sampai di sini. Selamat sore adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Adik. Makasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak.